查出我侄儿和徒儿的死因。方圆380里都没人，就这里了。取的30倍，也就是3亿装品灵石。好，本首席调查便是。多。Halo pecinta Donghua, bertemu lagi dengan Donghua Gallery. Kali ini saya akan merangkum alur cerita Donghua Agen The Sky Supreme. Bagaimana ceritanya tentang dewa fuckboy yang akan membalaskan dendamnya? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Di awal episode, ada bawahan ketua ketiga yang lari tergesa-gesa ingin menyampaikan berita besar. Dan ketua ketiga pun panik. Dia mengaktifkan formasi agar tidak ada yang mendengarkan percakapan mereka. Ketua ketiga pun bertanya, apakah San Subing sudah mengetahui kalau aku yang membunuh Tan Yun? Tapi bawahan itu malah berkata kalau murid kesayangannya Sun Anbei telah mati. Begitu juga keponakannya Pang He juga telah mati. Sontak ketua ketiga sangatlah kaget dengan kematian mereka berdua. Karena keponakannya telah dititipkan oleh kakaknya dan dia telah berjanji menjaganya dengan sepenuh hati, malah dia telah mati. Maafkan paman, ponakanku, aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Murid kesayanganku telah mati dan aku akan melaporkannya kepada ketua divisi, yaitu San Subing. Hormat saya ketua ketiga untuk San Subing, ketua divisi Vil. Saya kesini untuk melaporkan kalau murid kesayanganku Sun Anbei telah mati, dibantai seseorang, dibakar di dalam tungku api. San Subing pun menghela nafas. Begitu malangnya divisi Pilku. Kenapa 2 murid jeniusku mati secara mengenaskan? Tan Yun dan sekarang Sun Anbei. Mereka dua-duanya murid yang sangat jenius. Aku sangat kehilangan. Dan ketua ketiga juga melaporkan kalau keponakannya dan 10 bawahannya juga mati. Mereka mati setelah pulang dari Gunung Changling, setelah pergi ke makam Tan Yun. Setelah pulang dari makam Tan Yun, token kehidupan mereka mati. Dan ketua ketiga curiga dengan murid tukang. Lalu San Subing berkata, mana mungkin keponakanmu dikalahkan oleh murid tukang? Karena murid tukang kekuatannya di bawah dari keponakanmu, maka itu tidak akan mungkin. Lalu ketua ketiga berkata, tapi di sana ada Byaken Sen. Kekuatannya di atas keponakanku. Aku curiga dengan dirinya. San Subing berkata, baiklah, aku akan menyelidikinya. Dan akhirnya ketua ketiga pergi dari tempat Sang Subing dan mengucapkan terima kasih. Dan beralih ke Tan Yun yang sedang berada di toko untuk membeli sebuah formasi. Akan digunakan untuk dia bersembunyi. Tan Yun pun bertanya, ada formasi apa aja di sini? Formasi yang terbaik tentunya. Saya ingin membeli formasi terbaik. Lalu gadis penjaga toko itu mengeluarkan 2 formasi terbaiknya, yaitu formasi ruang dan waktu kelas terbaik
dan formasi ilusi terbaik. Lalu sang gadis bertanya, "Mau yang manakah tuan? Formasi yang mana?" Tanjun lalu menjawab, "Semuanya aku ambil." Dan Tanjun pun segera membayarnya. Dan setelah itu Tanjun langsung pergi dari tempat itu dan mencari tempat persembunyian untuk dia mengaktifkan semua formasi yang telah diberinya tadi. Dan akhirnya Tanjun mendapatkan tempat yang sepi, yang tidak ada orang dan jauh dari orang, untuk dia mengaktifkan semua formasinya. Dan akhirnya formasinya diaktifkan. Yang pertama diaktifkan adalah formasi ilusi agar tidak ada yang mengetahui keberadaan Tanjun. Formasi ini dapat mengecoh pandangan lawan atau praktisi lain yang akan datang. Setelah aktif, Tanjun pun masuk dan akhirnya bersambung.